Di episode kali ini, kita masih membahas nabi-nabi dalam perjalanan bangsa Israel. Kali ini, nabi yang akan kita bahas yaitu Nabi Yunus. Bagi kalian, mungkin sudah tidak asing lagi mendengar tentang nabi ini. Terlebih lagi, mengenai peristiwa Yunus di perut ikan selama 3 hari. Sebagian Kristen fundamentalis menafsirkan kitab Yunus sebagai peristiwa sejarah, tetapi sebagian besar ilmuwan kitab suci modern mengatakan bahwa kitab Yunus merupakan suatu parabel yang ditulis secara cerdas. Cerita di dalamnya bernuansa dramatis. Ia pergi memperingatkan penduduk Niniwe agar bertobat, supaya bencana Allah tidak menimpa mereka. Hal menarik yang menjadi jawaban raja, orang-orang Niniwe, bahkan hewan ternak terhadap seruan Yunus adalah puasa dan tobat. Melihat hal tersebut, Allah menyesali malapetaka yang telah dirancangkannya dan tidak jadi melakukannya. Allah pun mengampuni Niniwe beserta dengan isinya. Berikut ini beberapa fakta mengenai Nabi Yunus. Nama Yunus sendiri dalam bahasa Ibrani berarti merpati. Yunus adalah putra Amittai, Yunus 1 ayat 1, namanya disebut sebanyak 27 kali dalam Alkitab dan pertama kali muncul dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Selain dari kitab 2 Raja-Raja, ada 3 kitab lagi yang menyebut tentang Yunus, yakni dalam kitab Yunus sendiri dan 2 lainnya dalam Perjanjian Baru, yakni Injil Matius dan Injil Lukas. Kondisi Israel saat Yunus dipanggil menjadi nabi. Yunus adalah nabi di kerajaan Israel Utara, tepatnya dari Gad-Hefer, sebuah kota di perbatasan Zebulon dan Naftali. Ia merupakan seorang nabi dari abad 8 sebelum Masehi. Yunus hidup pada zaman pemerintahan Raja Yerobeam II. Di satu sisi, mata Tuhan tertuju kepada Niniwe. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur, sehingga Tuhan mau mengirimkan satu orang nabi bernama Yunus untuk pergi ke kota yang juga dipenuhi rupa-rupa kejahatan. Yunus menolak ke Niniwe. Membaca kitab Yunus memberikan kesan bagi kita bahwa Yunus merupakan nabi yang tidak taat. Tetapi ada yang perlu kita ketahui, yaitu bahwa sebenarnya pelarian Yunus bukanlah tanpa alasan. Alasan keengganan Yunus pergi ke Niniwe adalah karena ia mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus sadar bahwa Tuhan tidak akan menghukum bangsa itu jikalau bangsa itu bertobat. Mengapa Yunus lari ke Tarsis? Tarsis adalah kota kuno yang terdapat di Laut Tengah dengan hubungan yang giat dalam perdagangannya dengan Tirus. Kebanyakan pakar menghubungkan Tarsis dengan Spanyol, berdasarkan karya-karya referensi kuno mengenai suatu tempat atau wilayah di Spanyol yang disebut Tartessus oleh para penulis Yunani dan Romawi. Tartessus terkenal dikarenakan perdagangannya dalam bidang logam. Bukan tanpa sebab Yunus memilih ke Tarsis sebab di zaman itu Tarsis menjadi sumber emas. Selain menjadi tempat yang dianggap sebagai ladangnya kekayaan alam, Tarsis dianggap sebagai tempatnya ujung bumi. Tarsis yang dianggap terletak di pantai barat Spanyol. Menurut pandangan pada waktu itu, bumi berbentuk seperti piringan yang terapung di atas samudera raya, dan yang diketahui manusia pada waktu itu bahwa pantai barat Spanyol merupakan ujung paling barat untuk dunia. Artinya, ialah Yunus benar-benar mau melarikan diri ke ujung bumi, yaitu ke pinggir sebagai tempat yang terjauh. Letak Niniwe saat ini. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur yang kemudian mengalahkan kerajaan Israel pada tahun 721 sampai 722 sebelum Masehi. Saat Israel dalam kendali Asyur, maka orang-orang Israel kemudian dibuang ke berbagai wilayah taklukan Asyur. Anda mungkin bertanya, di manakah letak Niniwe saat ini? Kota ini terletak di tepian timur Sungai Tigris. Situs kota purbakala ini sekarang terletak tepat di seberang kota Mosul di provinsi Ninawa, negara Irak. Ditelan dan hidup di perut ikan. Tulisan Yunus ditelan ikan besar dalam teks Ibrani berbunyi dakdadol, yang secara harafiah berarti ikan besar. Septuaginta menerjemahkan ini ke dalam bahasa Yunani sebagai ketos megas atau ikan besar. Spekulasi ilmiah kontroversi Yunus di perut ikan. Pada pertengahan abad ke-19, Edward Bovary Pusey, profesor bahasa Ibrani di Universitas Oxford, mengklaim bahwa kitab Yunus pasti ditulis oleh Yunus sendiri dan berpendapat bahwa kisah ikan itu pasti benar secara sejarah atau, kalau tidak, itu tidak akan terjadi dan dimasukkan dalam Alkitab. Seorang honorer associate di Its Theology di American Museum of Natural History mencatat bahwa sementara hiu paus memiliki mulut yang besar, tenggorokannya hanya selebar 4 inci, dengan siku atau tikungan tajam di belakang pembukaan, yang berarti bahwa bahkan lengan manusia pun tidak akan dapat melewatinya. Dia menyimpulkan bahwa hiu paus bukanlah ikan yang menelan Yunus.
Apapun itu, sebagai orang percaya kita meyakini bahwa peristiwa Yunus hidup di perut ikan selama 3 hari merupakan sebuah keajaiban Tuhan. Ikan besar disiapkan dan dikirim oleh Allah seperti kejadian badai yang menakutkan yang menyerang kapal yang ditumpangi Yunus. Badai itu tiba-tiba berhenti segera setelah Yunus dicampakkan ke laut. Allah tentu saja mampu untuk melakukan hal ini. Mengingkari kemungkinan dari keajaiban Tuhan adalah ateisme. Kejadian nyata dari keajaiban ini cukup dibuktikan dengan fakta tulisannya yang ada dalam kitab suci dan ditambah konfirmasi kesaksian Kristus dalam Matius 12 ayat 40. Demikian fakta Alkitab tentang Nabi Yunus. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like dan di-komen, karena itu hal yang kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe, aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung JC Channel untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!